Lah, aku lah mulai direkam ah. Udah deh, share screen lo. Oke, mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari materi kami tentang K3 dalam praktek sampel beton. Di sini anggota kelompok kami yang pertama, silakan Lili. Pengertian ketiga. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Lili Yusra dengan NIM 2006-1010. Perkenalkan Thomas Horgi dengan NIM 26104. Alan. Saya Alan Febrianda, NIM 20061019. Saya Fajar Triaditya dengan NIM 200610053. Baiklah, perkenalkan nama saya Galang Farokia Rahab dengan NIM 20061026. Baiklah, di sini kita akan lanjut kepada materi yang akan dibacakan oleh Lili Yusra. Pada Lili, dipersilakan. Yang pertama yaitu tentang pengertian K3. Manajemen K3 adalah suatu strategi pengaturan proses dan prosedur kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja dapat memberikan keselamatan baik secara fisik ataupun non-fisik. K3 adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat memengaruhi kesehatan atau keselamatan pekerjaan atau pekerja lain. Di Valentina, Lanjut, Li. Slide kedua. Tujuan K3 dalam praktek sampel beton. Tujuan penerapan K3 dalam praktek sampel beton yaitu memberikan perlindungan dalam pekerjaan praktek sampel beton dan perlengkapan pekerjaan untuk praktek sampel beton dapat digunakan dengan baik serta terbebas dari faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Peralatan dan bahan. Yang pertama, alat. Alat terdiri dari 1 beton molen, 2 besi pemadat beton, 3 literan isi 5 liter, 4 selam footless set, 5 timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, 6 skop, 7 sendok semen, 8 silinder, 9 mister baja, 10 tampah besar, 11 ember plastik, 12 palu karet. Bahan terdiri dari 1 pasir, 2 kerikil, 3 semen, 4 air, 5 oli. Baiklah, langkah-langkah kerja. Yang pertama, 1. Persiapkan semua alat dan bahan yang akan dipergunakan. Yang kedua, bersihkan beton molen, siapkan silinder selam dan literan, serta lumasi dengan oli. Yang ketiga, lakukan pengadukan dengan cara memasukkan pasir ke dalam molen. Kemudian, masukkan semen, aduk selama 1 menit. Yang keempat, masukkan kerikil dan air, aduk selama 2 menit sampai rata. Yang kelima, masukkan pada tampah besar. Yang keenam, lakukan pengujian selam dengan cara mengisi selam sepertiga bagian dan tumbuk menggunakan besi pemadat sebanyak 25 kali. Yang ketujuh, tambah isi selam sepertiga bagian lagi dan tumbuk menggunakan besi pemadat sebanyak 25 kali. Yang ke-8, penuhkan isi selam tumbuk menggunakan besi pemadat sebanyak 25 kali serta ratakan permukaannya. Yang 9, bersihkan sisa campuran yang bertebaran di sekitar alat selam. Yang ke-10, angkat alat selam secara perlahan ke atas dan letakkan di samping benda uji.
Silakan Fajar. 10. Angkat alat selam 10. Angkat alat selam secara perlahan ke atas dan letakkan di samping benda uji. Ukur 11. Ukur beda tinggi selam dengan alat selamnya. 12. Lakukan pengujian berat jenis beton basah dengan cara berikut. 13. Timbang literan A, isi literan dengan adukan beton dan padatkan. 14. Ratakan permukaan literan dan bersihkan literan dari kotoran adukan yang meleleh. 15. Timbang berat literan dan beton basah B. 16. Misalkan isi literan ke dalam tempat besar. 17. Bersihkan literan dan isi air sampai penuh dan timbang berat air dan literan C. 18. Maka berat jenis beton basah adalah B kurang A atau C kurang A. 19. Pencetakan benda uji dilakukan bersamaan dengan pengujian selam dan berat jenis beton basah dengan cara berikut. 20. Isi semua silinder sesuai dengan rencana jumlah benda uji. 21. Padatkan menggunakan besi pemadat beton. 12. Masukkan beton selam dan BJ tadi ke dalam silinder. Kemudian padatkan dan ratakan permukaan silindernya. 23. Diamkan selama 1 jam, kemudian diberikan tanda dan tanggal pencetakan. 24. Lakukan perawatan sebagai berikut. 25. Silinder beton uji yang dia baru dicetak pada ruangan yang sejuk dan ditutup dengan goni basah. 26. Buka dari cetakan setelah beton berumur kurang lebih 12 jam. 27. Rendam dalam air selama jadwal pengujian kuat tekan seperti 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Silakan Alan. Bahaya yang mungkin ditimbulkan. 1. Biomechanical hazard. Bahaya ergonomi. Jenis bahaya ini berasal dari ketidaksesuaian desain layout kerja atau mesin, gerakan yang berulang serta postur atau posisi kerja yang dapat mengakibatkan adanya gangguan kesehatan saat praktek beton. 2. Physical hazard atau bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor kesehatan. 3. Chemical hazard atau bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia dari mulai yang bersubstansi cair, padat, ataupun juga gas yang berada di tempat praktek. Cara mengatasi bahaya yang mungkin terjadi. 1. Mengikuti instruksi dari teknisi yang baik dengan baik. 2. Lebih berhati-hati dalam menggunakan alat-alat. 3. Mengikuti SOP dan tata tertib workshop dengan baik. 4. Melakukan praktek dengan konsentrasi. 5. Melihat kondisi alat atau mesin sebelum digunakan. 6. Lakukan praktek sesuai perintah dosen atau job sheet. 7. Pakai APD dan pahami bahaya kecelakaan kerja. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari Alan tadi, maka berakhir juga presentasi dari kami semua tentang materi pengujian silinder beton. Dengan ini saya Galang sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak,